Kasus 2 ton sabu kapal Sea Dragon, legislator Golkar minta tuntutan mati Fandi dikaji ulang. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Golkar, Rizky Faisal, menyatakan penolakannya terhadap tuntutan pidana mati yang diajukan kepada anak buah kapal, ABK, Fandi Ramadan dalam kasus dugaan penyelundupan hampir 2 ton sabu menggunakan kapal Sea Dragon. Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kepulauan Riau, Rizky menegaskan wilayah perbatasan memang rawan penyelundupan narkotika sehingga penegakan hukum harus tegas. Namun, menurutnya, ketegasan tersebut tetap harus berada dalam koridor keadilan dan proporsionalitas. Pidana mati dalam sistem hukum kita saat ini merupakan alternatif terakhir. Penerapannya harus sangat selektif dan mempertimbangkan secara mendalam peran serta tingkat kesalahan terdakwa, kata Rizky. Senin, 23 Februari 2026, ia meminta majelis hakim di Pengadilan Negeri Batam menilai secara objektif apakah Fandi merupakan pelaku utama atau hanya pihak yang tidak dominan dalam jaringan. Jika bukan aktor dominan dalam jaringan, maka penjatuhan hukuman paling berat perlu dipertimbangkan kembali secara hati-hati. Ujarnya, Rizky juga berencana menemui keluarga Fandi serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR. Ia menegaskan langkah tersebut bukan bentuk intervensi terhadap proses persidangan, melainkan memastikan due process of law berjalan sesuai ketentuan. Kronologi kasus 1,9 ton sabu kasus ini menyita perhatian publik karena jumlah barang bukti yang fantastis, yakni 1.995.130 gram sabu. Narkotika tersebut diangkut menggunakan kapal Sea Dragon dan ditangkap aparat di Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Pada Mei 2025 Fandi menjadi satu dari 6 terdakwa dalam perkara ini. Selain dirinya, terdakwa lain yakni Leo Chandra Samosir, Richard Halomoan, Hasiholan Samosir, serta 2 warga negara Thailand, Werapat Pongwan dan Terapong Lek Pradube. Dalam persidangan, Fandi mengaku baru 3 hari bekerja sebagai ABK ketika kapal ditangkap. Ia menyebut pekerjaan itu diambil demi membantu ekonomi keluarga dan membiayai sekolah adik-adiknya. Fandi juga menyatakan tidak mengetahui adanya muatan narkotika di kapal tersebut. Suasana sidang sempat haru saat jaksa membacakan tuntutan pidana mati. Pengacara Fandi, Hotman Paris, menjelaskan kliennya mulai bekerja pada 13 Mei 2025. Pada 18 Mei 2025, sebuah kapal menyerupai kapal nelayan merapat dan memindahkan sekitar 67 kardus ke Sea Dragon. Menurut Hotman, Fandi sempat curiga dan menanyakan isi kardus tersebut, namun disebut berisi uang dan emas. 3 hari kemudian, kapal ditangkap aparat dan diketahui isi kardus adalah sabu. Permohonan keluarga ibunda Fandi, Nirwana, 48, meyakini anaknya tidak terlibat secara sadar dalam penyelundupan tersebut. Ia bahkan memohon keadilan hingga kepada Presiden Prabowo Subianto agar anaknya dibebaskan. Anak saya tidak tahu menahu. Kami keluarga nelayan, bukan keluarga yang terlibat narkoba, ujarnya. Kasus ini pun menjadi sorotan, tidak hanya karena besarnya barang bukti, tetapi juga perdebatan soal penerapan pidana mati dan peran masing-masing terdakwa dalam jaringan narkotika lintas negara tersebut.